Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Purnomo, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 5, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI, Fakultas Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Tanjung Pinang. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelas 4, semester 2. Yang pertama, secara etimologi, kata Isra berasal dari bahasa Arab yang artinya berjalan di waktu malam hari. Adapun arti Isra menurut istilah syariah yang terdapat dalam Al-Quran adalah perjalanan di waktu malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Yang kedua, Mi'raj secara bahasa artinya tangga atau sesuatu yang biasa digunakan untuk naik dari bawah ke atas. Adapun pengertian Mi'raj menurut istilah syariah adalah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari bumi atau alam bawah ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha atau alam atas. Yang ketiga, sebab-sebab melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menghibur hati Rasulullah yang sedang berduka. Yang kedua, menunjukkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada para penentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan perintah salat yang sangat penting secara langsung. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ke-27 Rajab dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Lalu kemudian diangkat ke langit melewati 7 lapis langit, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, Arsy, dan Kursy hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, selama perjalanan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam dan mereka menaiki burak sebagai kendaraannya. Yang keenam, dalam perjalanan Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di 5 tempat, yaitu Yastrib, Madian, Bukit Tursina, Baitlehen, dan Masjidil Aqsa. Yang ketujuh, banyak tamsil atau tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh memilih 2 gelas minuman yang berisi susu dan arak. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang memanen padi terus-menerus sebagai gambaran yang senang beramal jariah. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium bau harum kuburan Masihah, perempuan saleh yang hidup pada zaman Firaun. Yang keempat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok orang yang terus memukul kepalanya sebagai bentuk penyesalan akibat meninggalkan sholat. Yang kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dari sebelah kiri dan kanan dan dari arah depan yang menunjukkan panggilan Yahudi, Nasrani, dan kemewahan dunia yang semuanya tidak dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang ke keenam, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi mereka yang beriman dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hasil dari peristiwa Isra Mi'raj adalah perintah sholat 5 waktu sehari semalam, yaitu zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Yang kesembilan, perintah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah 50 waktu. Nabi Muhammad SAW memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya menjadi 5 waktu. Yang ke-10, kaum kafir Quraisy tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan menganggap beliau itu, mereka bahkan mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan menganggap beliau itu gila. Yang ke-11, sementara kaum muslimin menerima dengan yakin, terlebih Abu Bakar yang membenarkan peristiwa tersebut hingga diberi gelar Asy-Syiddiq yang artinya jujur. Yang ke-12, hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj diantaranya menambah dan mempertebal keimanan kita selaku umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari diri saya sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.